Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman rahimani wa ta'ala, alhamdulillah segala puji syukur milik Allah, Allah yang Maha Qahar, Allah yang Maha Razzaq, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan. Salam serta salat pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani ta'ala, alhamdulillah hari ini kita masuk malam ke-20. Malam ke-20, betul ya? Oh ya, malam 20. Tinggal berapa malam lagi? Tinggal 9 atau 10? 10 hari. Iya, tinggal 10 hari kita pisah nih. Baru ketemu mau pisah. Bapak dan ibu-ibu rahimahullah, saya punya waktu cuma 10 menit. Ya, 10 menit aja. Mudah-mudahan 10 menit ini ada faedah untuk saya. Ya, dan kita semuanya. Kalau hari ini Bapak dan ibu-ibu kita menyikapi kehidupan ini sebuah beban, ya, beban. Saya ulangi, kalau hari ini kita banyak beban. Rumah ada beban, sekolahan ada beban, di masjid ada beban, di yayasan ada beban, negara ada beban. Yang bikin beban itu kita, ya, yang bikin beban itu kita. Karena Allah katakan dan Nabi katakan, ya, innad din yusrun, agama ini mudah, nggak ada yang susah. Yang bikin susah itu kita. Maka Allah ingatkan kita dalam surah ke-94 ayat 2 ayat 3. Alladzi anqadha zahrak. Kata para ulama, alladzi anqadha zahrak itu adalah yang membebani punggung. Imam Qurtubi menjelaskan makna membebani punggung itu adalah dosa dan maksiat kita. Nah, ini catatan kita, ikhwan. Kalau hari ini saya dan antum mulai terbeban baca Al-Quran, berarti ada masalah. Kalau berat tangannya zakat, sedekah, berarti kita yang bebani. Beban itu apa? Dosa karena kebahilan kita, dosa karena kita pelit, dosa karena kita merasa mencari, sehingga ketika mengeluarkan berapa zakatnya Pak Haji? 2M. Kok besar sekali? Ya, kenapa? Uangnya berapa? 50 triliun. Uangnya 50 triliun, diminta 20, kok besar? Nah, ini yang salah. Ketika dia punya uang 1M, diminta hanya berapa? 25 juta. Zakat primernya, pokoknya mungkin Bapak yang salah hitung nih. Coba hitung dulu beban kita, itu beban tuh. Nah, tapi kalau itu, ya, ikhwan ta'ala, tidak menjadi beban, maka itu menjadi yang luar biasa bagi kita. Nah, ini untuk kultum ini, ya, kalau hari ini saya dan antum punya beban, berarti ada masalah dengan dosa. Makanya Imam Hasan Al-Basri, ya, dinukil perkataan beliau oleh Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan surah 42 ayat yang ke-30. 42 ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Ya, apa saja yang menimpa diri kalian itu disebabkan adalah dosa kita. Kemudian berkata Imam Hasan Al-Basri, setiap kotoran yang keluar dari lubang hidung kita, setiap kotoran yang keluar dari telinga kita, kotoran yang keluar dari pori-pori kita, itu disebabkan karena dosa yang kita
lakukan. Nah itu. Maka Ibnu Abbas menambahkan, Ibnu Mas'ud menambahkan, innal mu'mina yara anna dzunubahu ka aslil jabal yakhafu ay yaqa fihi. Orang-orang yang beriman itu memandang, melihat, menilai dosa itu seperti dia berada di mana? Di dasar atau di akar gunung. Ya khafu ayyaqa fi. Dia amat khawatir kalau gunung itu menimpa dirinya. Nah, saya dan bapak dan ibu-ibu harus punya pandangan seperti itu. Bukan malah sebaliknya. Wa innal fajira yara anna dzunubahu kadzubab marra ala anfihi. Adapun orang yang ahli maksiat, orang yang fajir akan melihat dosa itu seperti lalat yang lalu lalang di depan hidungnya. Dia tidak hiraukan, ya, nempel terbang lagi, nempel terbang lagi. Nah itu kalau orang yang fajir. Tapi kalau orang yang orang mukmin, dia harus khawatir. Jangan-jangan anak saya ini nggak bagus pergaulannya disebabkan dosa saya. Jangan-jangan istri ini yang membangkang disebabkan oleh dosa. Semua itu muaranya dosa. Makanya seluruh nabi dan seluruh rasul ada satu kuncinya. Untuk keluar dari dosa dan maksiat tadi, musibah tadi, semua para nabi, para rasul kuncinya satu. Itu kuncinya bukan datang dari kita, langsung dari langit. Lihat Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Sholih, Nabi Daud, Ayub, semuanya itu. Ya, maka Allah katakan dalam surah yang 11 ayat 3, ayat 2, ayat 11, surah ke-11 ayat 52, surah 72 ayat 10, ayat 11, ayat 12. Semua itu adalah kuncinya. Maka Allah katakan wa anistaghfiru. Setelah beristighfar, summa tubu ilaih. Bertobatlah kalian, yursilus sama alaikum midrara. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, catatan kita di sini, saya dan kita semuanya harus bijak, harus cerdas, harus pintar. Kalau hari ini hidup kita ini terasa beban, berarti disebabkan dosa kita. Nah gitu, supaya apa? Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan anak. Nah itulah profil ulama-ulama salaf, itulah biografi ulama-ulama salaf. Ketika dalam rumah tangganya, dapurnya nggak beres, maka saling muhasabah. Mungkin mama yang nggak sholat, mungkin papa nggak sholat. Begitu orang-orang terdahulu tuh. Kalau kita enggak, kamu nggak nyari, kamu malas masuk kantor, kamu sekian alasan. Nah kalau pandangan-pandangan ini, itu pandangan orang-orang yang otaknya apa? Diracuni dunia. Ya, maka ayat ini menggambarkan kepada kita alladzi anqadha dhahrak. Itu adalah kamu dibebani punggungmu lebih berat lagi, itu disebabkan dosa dan maksiat. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, tinggal 2 menit. Ya, saya mencoba cari yang ini. Tinggal 2 menit waktu saya. Kemudian ada beberapa problem solvingnya, ya, solusinya supaya kita ini lepas dari beban ini. Saya mengajak diri saya, bukan berarti lebih pintar, bukan berarti lebih kuat ibadahnya, bukan berarti lebih alim. Saling mengingatkan di antara kita. Kalau itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, maka kembalikan, aktifkan hidupan lagi dalam gerakan rumah tangga kita, dalam gerakan diri kita. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Nggak ada lagi solusinya, karena yang membuat kita terbebani untuk melihat Al-Quran dosa, terbeban untuk memberikan sedekah dosa, terbeban lagi kaki ini ke masjid dosa. Semua itu muaranya dosa. Ya, banyak orang yang kelihatannya masya Allah sehat, ya, pandai dia, berkilo-kilo kakinya,
namun karena dosa yang meliputi dirinya, dia tidak mampu untuk melangkah ke rumahnya Allah. Dia tidak mampu hatinya hidup untuk apa? Memberikan kemakmuran, kesejahteraan untuk keluarganya. Malah maaf saja, sama istri pelit, sama anaknya pelit. Nah itu ikhwan ta'ala. Kenapa? Tadi ada dosa. Ya, ada dosa yang pada diri kita lakukan. Ada dua hadis yang saya sampaikan untuk menjadi obatnya, dan mudah-mudahan ini bisa diamalkan oleh kita semuanya. Hadis yang pertama, Salman Al-Farisi. Ibu-ibu sudah hafal ini, apalagi bapak-bapak lebih hafal lagi. Yang kedua hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dua-dua hadis ini dorongannya, energinya, powernya sama, perbanyak istighfar. Cuma dalam sighahnya, redaksinya aja beda. Yang satu, mal istighfar ja'ala Allahu min kulli ghammin, Salman Al-Farisi. Abu Dzar radhiyallahu an, man istaksara istighfar ja'ala Allah min kulli hammin farajan. Nah, semuanya artinya sama. Barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah jadikan, ada dua di situ hadis menyebutkan, ada ghammin, ada hammin. Ghammin dan hammin ini penyakit hati, susah tidur, gelisah terus, ya, terasa susah hidupnya, semua itu namanya ghammin atau hammin. Itu penyakit hati. Ternyata obat penyakit hati ini adalah perbanyak istighfar. Ya, antum keliling dunia ini cari tabib, cari dokter, profesor apapun nggak bisa nih ngobatin. Kalau ingin ngobatin, obatin diri kita dengan banyak istighfar. Sebagaimana ya seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Busr. Ya, hadis Abdullah bin Busr. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasul, berikan saya bekal amalan yang bisa aku pegang di mana saja aku berada." Ya, amalan itu mudah. Apa kata Nabi? La yazalu misalaka radban bidzikrillah. Senantiasa kamu basahi lisan kamu dengan zikir kepada Allah. Salah satu bentuk aplikatif zikir itu adalah istighfar. Maka perbanyak istighfar kita. Untuk apa? Terlepas dari penyakit tadi, ya, beban hidup tadi. Kita sesuatu yang belum tampak malah jadi resah. Ini besoknya anak saya kemana ya, setelah S1-nya kemana ya, dia semua jadi resah itu, ya, ikhwah ta'ala. Nah itu yang kadang-kadang membebani, padahal kita belum tahu. Apa kata Allah dalam surah At-Takatsur? Saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kamu akan tahu nanti. Betapa banyak orang yang perjalanan rapotnya ya bagus dari awal, namun di ujungnya apa? Jelek. Betapa banyak orang yang punya nilai bagus di awal, masya Allah kinerjanya dan sebagainya bagus, tapi di ujungnya sengsara. Nah itu ikhwah ta'ala. Kenapa? Agama ingin memposisikan diri kita itu jangan terlalu terbawa obsesi mimpi yang itu adalah panah, ya, panah, ikhwah ta'ala. Karena itu mimpi yang panah sifatnya. Banyak di antara kita, masya Allah, besok anak saya ini harus masuk IPB, harus ITB dan lain sebagainya. Saya berikan catatan ibu-ibu. Boleh kita bermimpi, bapak-bapak boleh bermimpi menjadi Abu Bakar, boleh menjadi Umar, boleh menjadi Utsman, boleh, tapi menjadi Utsman dan Abu Bakar itu suatu yang mustahil. Suatu yang mustahil. Nah, sesuatu yang mustahil. Mimpi boleh, tapi jangan terbawa dengan obsesi angan-angan kosong, ya, itu. Nah, itu ikhwah, saya ulangi lagi hadis tadi. Yang pertama, istighfar itu penyakit hati, obat penyakit hati. Yang kedua, doikin. Doikin itu kesempitan hidup, ya, kesempitan hidup, ya, itu juga istighfar. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Poinnya,
Bapak-bapak dan ibu-ibu, poinnya muhasabah malam ini, kalau saya dan bapak-bapak ibu-ibu ada beban untuk malam ke-20 ini, maka muhasabah diri kita masing-masing. Berarti ada dosa yang menghalangi diri kita nggak bisa baca, ada dosa yang menghalangi kita tidak bersedekah lagi, ada dosa yang menghalangi kita untuk rukuk dan sujud. Itu poin pertama. Kemudian solusinya supaya beban itu ya kurang dari pundak kita, maka lazimkan dan perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan karena sudah lebih 3 menit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.